memang supaya agak berbeda pembahasannya. Nah, kita akan melanjutkan yang namanya leading consonant clusters yang berikutnya, yaitu fokus pada non-conforming leading consonant clusters. Ya, non-conforming itu maksudnya adalah tidak teratur. Ya, conforming, kata conform itu dalam bahasa Inggris artinya adalah menurut aturan atau sesuai aturan. Non-conforming berarti tidak sesuai dengan aturan. Gitu. Jadi pengertian dari non-conforming leading consonant clusters itu maksudnya adalah konsonan ganda, ya, atau gabungan dua konsonan, di mana cara bacanya tadi berbeda dengan konsonan ganda asli atau yang palsu. Ya. Jadi kemarin itu kita sudah membahas bagaimana cara membaca konsonan ganda dua suara atau asli atau palsu atau satu suara. Ini ya, bisa dicek di YouTube. Jadi pengertian dari non-conforming leading consonant clusters adalah konsonan ganda di mana cara bacanya itu berbeda dengan konsonan ganda asli atau palsu. Nah, ini ada beberapa jenis ya, konsonan ganda ya, yang fokus tadi ini non-conforming leading consonant clusters, yaitu yang pertama adalah konsonan ganda atau gabungan dua konsonan tunggal di mana mereka adalah satu kata ya, atau satuan suku kata. Gitu. Jadi di sini konsonan ganda itu berfungsi sebagai konsonan ganda awal dan sekaligus konsonan akhir. Jadi dua gabungan tadi itu kalau dilihat itu hanya terdiri dari satu suku kata. Oke. Jadi bisa sebagai konsonan awal dan konsonan akhir. Misalkan kita lihat contoh di sini ada ko, kwai, ya, saya garis bawahi di sini. Ya, sebentar saya ganti. Ini ya. Jadi saya dari yang saya lingkari ini ya. Itu ada ko, kwai, dan nonu. Jadi konsonan tunggal, dua konsonan tunggal bergabung menjadi konsonan ganda. Ko, kwai, dan nonu. Nah, di situ ya adalah suku kata, satu suku kata dan sekaligus sebagai kata ya. Jadi konsonan ganda ini ya berfungsi sebagai konsonan awal dan sekaligus konsonan akhir. Nah, kalau kita menemukan dua suku kata maksud saya dua ini konsonan ini ya yang bergabung jadi konsonan ganda, dia sebagai konsonan awal dan sekaligus konsonan akhir, maka cara bacanya di sini adalah kita menambahkan ya, suara o. Jadi suara o pendek ya di antara dua konsonan tadi ya, di antara ko, kwai, and nonu. Ya. Jadi dibaca kon, ya, kon. Jadi ada o di situ. Oke, paham ya? Ya, saya harap ini paham. Selanjutnya, mari kita lihat untuk kita lanjutkan untuk berikutnya. Saya hapus dulu. Ya.
Kita melanjutkan yang berikutnya adalah ya, ini ada tipe yang kedua ya, jenis konsonan ganda yang tadi non conforming. Yang kedua namanya konsonan ganda epenthesis ya. Kita lihat dulu makna dari epenthesis. Jadi epenthesis itu adalah sebuah proses memasukkan sebuah vokal pendek ke dalam dua konsonan yang sulit dibaca. Ya. Kita ketahui bahwa di dalam konsonan ganda, ya, tadi ganda asli itu adalah cara bacanya adalah dengan cara melebur, ya. Contoh kata kokai dan rarua dibaca kera, ya ada. Jadi itu melebur, bisa dibaca dengan mudah. Kokwai dan wowen, misalnya. Jadi kwai ya, bunyi kwai itu juga mudah diucapkan ya. Totau dan rarua, tro itu juga gampang diucapkan. Nah, terus bagaimana cara kita membaca gabungan dua konsonan, di mana untuk membaca konsonan tadi, ya dua gabungan tadi itu susah ya. Maka dalam kasus ini kita perlu melakukan yang namanya ini, epenthesis. Kita memasukkan sebuah vokal pendek ke dalam dua konsonan yang sulit dibaca. Kalau yang pertama tadi kon tadi ya, itu sebenarnya juga bisa dianggap sebagai suatu proses epenthesis ya, di mana vokal pendeknya adalah O. Nah, di sini dalam kasus yang sulit dibaca, ya, kita menambahkan vokal pendek A. Oke, jadi kita menambahkan vokal pendek A. Kita lihat contohnya adalah ada 3 konsonan ya di sini. Itu ada yang pertama adalah ini saya bukari ya. Itu ya. Ini ya. Itu ya. Ada totung, nonu, nonu. Nah, kita lihat di dua konsonan awal ya, berupa totung dan nonu ya, kemudian diakhiri dengan nonu lagi. Nah, di situ maka kita perlu melakukan yang namanya epenthesis. Kita masukkan sebuah konsonan vokal pendek ya, di antara totung dan nonu, yaitu A ya. Itu A. Jadi ta ya, jadi ta. Kemudian kita lihat untuk konsonan itu ganda yang berikutnya di nonu nonu. Nah, di situ berlaku tadi awal tadi ya. Itu ada O pendek ya, karena itu berupa suku kata utuh ya. Jadi nonu dan nonu itu satu kata utuh, maka kita menambahkan ini epenthesis yang berupa O ya. Itu. Jadi bacanya adalah gimana bacanya ini? Tanon. Kalau ya, jadi yang tanon ya. Ta nun, tanon. Non, O ya, tanon ya. Jadi ta huruf pendek ya, tanon ya. Artinya jalan. Ya, jadi totung dan nonu di situ ada vokal A pendek ya, gitu. Kemudian untuk yang konsonan yang kedua, karena itu adalah suku kata utuh, maka kita menambahkan O, yaitu tanon. Biasanya kalau antara O dan O itu biasanya agak beda sedikit gitu ya. Kalau kita lidah Indonesia, tanon, artinya tanon, tanon, tanon. Ya, tadi cek ya. Kalau dari aturan O, ya, tanon, ya gitu, tanon. Oke, paham ya sini ya. Berarti di sini
Totung dan Nonu di awal tadi mengalami namanya apentesis ya, yaitu apa, vokal A ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat cara membaca konsonan ganda dengan apentesis itu ada beberapa. Ini salah satunya tadi ya, ada 3 konsonan. Ya. Cara membaca ini, ya, cara membaca konsonan ganda dengan apentesis, ya, di mana ada pemasukan itu proses memasukkan vokal pendek, itu ada beberapa cara kita membaca. Yang pertama adalah cara biasa atau mudah atau teratur. Nah, di sini secara umum kita tidak mengalami kesukaran atau gampang ya dalam itu membaca konsonan ganda yang mengalami namanya proses apentesis atau memasukkan sebuah vokal pendek. Nah, di sini ada beberapa yang sering kita lihat, yaitu pada kata sakwadi. Sakwadi. Di situ ada kita lihat pertama ada so sela, kemudian ada wowen. Ya, wowen. Wowen gitu ya. So sela dan wowen. Nah, di situ kalau kita lihat ya, beberapa suku kata dulu. Ada berapa suku kata? Ya, pada kata sakwadi ada berapa suku kata? 3. 3. Ya, 3. Jadi untuk yang pertama kita lihat ada konsonan ganda, so, sela, dan wowen. Nah, di situ ya, mengalami proses apentesis ya, jadi memasukkan bunyi sarak ya, vokal A pendek di situ. Jadi bacanya adalah sa, sakwat di, sakwat di ya, sakwat di. Paham ya di situ ya, jadi bacanya sakwat di. Kemudian berikutnya ada sosela dan nonu kokai ya, dengan vokal u pada konsonan nonu. Cara bacanya gimana? Kita tambahkan antara sosela dan nonu ya, a pendek, sanuk, sanuk. Artinya senuk ya, apa artinya sanuk? Sanuk artinya apa? Halo ya, artinya senuk apa? Anti tahu artinya senuk? Ya, ada yang tahu? Ya, ini suara saya terdengar nggak ini? Halo? Dengar kok, dengar kok, Nah, dengar. oke, tadi senuk artinya apa? Halo semuanya. Ada yang tahu artinya senuk? Tahu. Ya, senuk itu artinya menyenangkan, fun. Ya, it's a fun, it's senuk, senuk, fun. Menyenangkan, oke. Nah, oke. Di situ saya lanjutkan. Jadi sanuk, ya. Di situ ada sosela dan nonu mengalami proses yang namanya apentesis. Ya.